Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku semuanya, kali ini saya akan menyampaikan pembahasan tambahan matematika untuk PSAS 1 kelas 6, dan semoga dengan tambahan ini bisa membantu kalian memahami sedikit materi yang saya sampaikan kemarin. Baik, langsung saja nomor 1 gitu ya. Baik, untuk nomor satu ini jadi materi sebelum bahasan materi matematika nanti adalah ada 5 ya. Yang satu adalah pengenalan bilangan bulat, yang kedua operasi hitung bilangan bulat, kemudian operasi hitung pecahan bilangan bulat, kemudian mengenal unsur-unsur lingkaran, yang terakhir adalah luas dan keliling lingkaran. Ada 5 itu. Nah, untuk KD 3.1 ini adalah mengenal bilangan bulat. Nanti soalnya terkait dengan soal cerita terkait bilangan bulat. Baik, nomor 1, Kaila mencatat suhu udara di puncak Dieng Lawu. Tercatat suhu udara di Dieng mencapai -3, sedangkan di Lawu tercatat 2. Pernyataan berikut yang benar adalah, kamu disuruh menyimpulkan dari pernyataan kalimat ini. -3 dan 2 itu, -3 itu lebih kecil daripada 2. Nah, sehingga pasti nanti di Dieng ini lebih dingin daripada di Lawu, atau suhu di Lawu lebih hangat daripada di Dieng. Nah, itu. Dan kita cari pilihannya. Suhu udara di Dieng lebih dingin daripada di Lawu. Nah, ini betul ya, suhu di udara di Dieng lebih dingin. Nah, langsung saja kita coret. Oke, lanjut nomor 2. Perhatikan gambar atau garis bilangan berikut ini. Nah, intinya ada garis bilangan. Garis bilangannya ini ya, yang titik-titik ini. Dari sini sampai sini. Ini dari -1 berhenti di 3. Nah, pilihannya 4 satuan sesudah -1. Kita hitung. Dari sini itu berapa satuan? 1, ya, 1, 2, 3, 4. Nah, arahnya ke sana. Jadi 4 satuan sesudah -1. Nah, berarti jawabannya adalah A. Kemudian nomor 3, Naila berdiri pada bilangan -3. Kemudian dia melangkah ke kanan sejauh 5 langkah. Bilangan yang dilewati Naila adalah, ini kamu bisa menggunakan garis bilangan yang ada di sini. Ya, dari -3 dia melangkah sejauh 5 langkah. Yang kita tanyakan adalah bilangan yang dilewati. Berarti kita hitung, berarti dia melangkah 5 langkah. Nih, 1, dia berhenti di angka 2. 2, dia berhenti di angka 1. 3, 4, 5. Nah, berarti dia melewati -2, -1, 0, 1, 2. Jadi jawabannya B. Ya. Oke, itu cara menyebutkannya. -3-nya tidak dihitung ya, -3 tidak dihitung. Oke, lanjut nomor 4. Nih, perhatikan garis bilangan berikut ini, nomor 4 dan 5. Oke, nilai A dan B pada garis bilangan di atas. Nah, untuk menjawab ini, coba kamu cari selisihnya dulu. Sebenarnya selisih perbilangan itu berapa? Ini dari, nih cara mencarinya. Ini dari 10 ke 30. Selisihnya berapa? Oh, selisihnya 20. Oh, berarti nanti selisihnya 20. Berarti sebelum -70, berarti di sini adalah -90. Ini berarti -30. Oke, berarti A-nya -90. Nah, dan B-nya adalah -30. Nah, oke. Nomor 5, bilangan yang letaknya di sebelah kiri -50, nilainya lebih titik-titik.
di sebelah kiri 50. Nilainya lebih kecil. Nah, pada garis bilangan, semakin dia arahnya ke kiri, maka dia semakin kecil. Atau jika pada garis bilangan, jika arahnya ke kanan, maka bilangan itu semakin besar. Ya, itu konsepnya. Oke, lanjut. Nomor 6. Nah, nomor 6 ini adalah kita masuk ke operasi hitung bilangan bulat. Nah, ini 45 ditambah negatif 62. Nah, konsep ini, kalau konsep penjumlahan bilangan bulat itu kayak bakteri baik dan bakteri jahat. Ya, kalau positif itu bakteri baik, kalau negatif itu adalah bakteri jahat. Nah, ada negatif 62, berarti ada bakteri jahat sebanyak 62 dan ada bakteri baik sebanyak 45. Jika dia ditarungkan, maka yang menang adalah bakteri jahat, karena bakteri jahatnya lebih banyak. Berarti nanti sisa ini. Nah, caranya berarti 62 dikurangi 45. Nah, 12 dikurangi 5 ini 7, ini 1. Berarti, nah, tadi menang bakteri jahat, berarti negatif 17. Jawabannya C. Oke, lanjut. Nomor 7. Ini ada pengurangan, ini ada pembagian. Berarti ini operasi hitung campuran bilangan bulat. Nah, kalau ada pengurangan dan pembagian, maka yang dikerjakan pembagiannya terlebih dahulu. Pembagiannya dulu. Nah, kalau seperti ini diporok gapit aja. 78 dibagi 6. 7 ya. 7 dibagi 6, 1. 1 kali 6, 6 dikurangi 1, 18. 18 bagi 6, 3. 18, 0. Ya, 3 kali 6, 18 ya, 0. Nah, berarti 13. Karena ini pembagian negatif dibagi positif, maka ini hasilnya negatif. Ingat-ingat ya, kalau perkara pembagian itu, jika positif kali positif, maka hasilnya positif. Negatif kali negatif, hasilnya tetap positif. Kalau negatif kali positif, nah, itu negatif. Kalau positif kali negatif, tetap negatif. Jadi pada perkalian atau pembagian bilangan bulat itu, jika perkalian tandanya sama, positif dengan positif atau negatif dengan negatif, maka hasilnya positif. Jika perkalian perkaliannya itu tandanya beda, maka menghasilkan negatif. Nah, itu konsepnya, gitu ya. Oke, ini berarti negatif 13. Oke, berarti 35 dikurangi dalam kurung negatif 13. Oke, dalam kurung itu, ingat ya, dalam kurung ini kenapa dikurung? Karena untuk membedakan tanda pengurangan ini dan negatifnya. Gitu ya. Oke. Kalau ada pengurangan bilangan bulat ini, kamu ubah menjadi penjumlahan. 35-nya tetap, pengurangannya diubah menjadi penjumlahan. Ini ya, angka yang belakang ini, angka sesudah pengurangan, berubah jadi lawannya. Lawannya negatif adalah positif, berarti positif 13. Nah, ini positif tambah positif, tinggal dijumlahkan 48. Jawabannya C. Oke, nomor 8. Ini operasi hitung penjumlahan dan pengurangan ya. Oke, kalau ini pengurangan, ini penjumlahan, kerjakan dari yang sebelah kiri atau kerjakan yang paling depan. Negatif 50 dikurangi negatif 18. Sama kayak tadi ya, ini ya penjumlahan tadi ya, pengurangan di sini ya. Min 50 ini karena pengurangan diubah menjadi penjumlahan. Nah, angka yang belakang diubah jadi lawannya. Lawan negatif 18 adalah positif 18. Nah, pakai konsep bakteri jahat, bakteri baik. Ya, ini ada bakteri jahat sebanyak min 50,
ada bakteri baik sebanyak 18. Nah, pasti menang bakteri jahatnya. Berarti nanti hasilnya negatif. Negatif berapa? Tinggal dikurangi dulu. 50 dikurangi 18. Ini 4, 10, 2. Ini 32. Berarti negatif 32 masih ditambah 34 ya. 34. Nah, negatif 32 ditambah 34. Bakteri jahatnya 32, bakteri baiknya 34. Berarti menang bakteri baiknya. Ya, bakteri baiknya masih 2. Nah, jawabannya 2C. Oke. Ya, oke, lanjut ke nomor 9. Nih, 9. Min 18 dikali min 14. Nah, tinggal dikalikan aja. Bias kalau seperti ini, dikalikan saja biasa. Tandanya dihilangkan dulu. Nah, dikalikan biasa. Kalau pembagian juga sama, dibagi biasa dulu. Kalau perkalian juga sama, dikalikan biasa dulu. 8 kali 4, 32. Ini 4 kali 1, 4. Tambah 3, 7. 1 kali 8, 8. 1 kali 1, 1. Ditambahkan 2. 15, 252. Tandanya apa? Ini tadi tandanya negatif dan negatif. Berarti tanda sama. Berarti menghasilkan positif. 252. Jawabannya D. Lanjut nomor 10. Suhu di dalam freezer tercatat 9 derajat. Kemudian ibu menyimpan daging di dalam freezer. Suhu kemudian diturunkan sebanyak 19. Nah, awalnya 9. Ya, kemudian diturunkan. Berarti kalau diturunkan itu langsung aja dikurangi. Ya, dikurangi 19. 9 kurangi 19 adalah negatif 10. Jawabannya negatif 10. Oke, nomor 11. Seekor lumba-lumba berenang 8 meter di bawah permukaan air laut. Kemudian lumba-lumba tersebut berenang ke atas sejauh 17 meter. Nah, oke, berarti ini 8, awalnya di kedalaman 8 ya. Min 8, karena di kedalaman. Kemudian lumba-lumba berenang ke atas, karena ke atas maka ditambah 17. Nah, berapa ketinggian lompatan lumba-lumba? Nah, ini sisanya. Min 8 ditambah 17. Berarti 9. Positif 9. Bakteri jahatnya 8. Bakteri baiknya 17. Menang bakteri baik. Nah, bakteri baiknya masih 9. Oke, lanjut nomor 12. Nah, ini. Suhu udara pada pukul 8 tercatat 24. Hari semakin siang, pada pukul 13 tercatat suhunya 29 derajat Celcius. Berapa kenaikan suhu setiap jamnya? Nah, dari 24 ke 29, itu suhunya naik berapa dulu? Nah, berarti kan 29 dikurangi 24. Naik sejauh 5. Nah, setiap jamnya dari jam 8 sampai jam 13 itu adalah berapa jam? Tinggal 13 dikurangi 8, 5. Nah, kenaikan suhunya setiap jam. Ini tadi jam ya, satuannya. Ini derajat Celcius. Nah, kenaikan suhunya setiap berapa jam? 5 jam itu naik 5 derajat Celcius. Berarti setiap jamnya berapa? 5 dibagi 5 sama dengan 1 jam. Bukan 1 jam, maaf. 1 derajat Celcius kenaikannya. Nah, kemudian yang B, berapa perbedaan suhu pada pukul 8 dan 13? Perbedaan suhunya berapa? Ini 5 derajat Celcius. Oke. Ya, lanjut nomor 13. Nah, 13 ini perkalian biasa ya. Ini penjumlahan perkalian. Berarti dikerjakan yang perkaliannya dulu. 14 dikali 28. Dikali ini 32. Ini 8 kali 4, 32 ya. Tulis 2-nya 3. 8 kali 1, 8 tambah 3, 11. Ini 8. 2 kali 4, 8. 2 kali 1,
2 ditambahkan 293 392. Berarti 14 kali 28 itu 392. Nah, ditambah 16. Berarti ini ditambah 16. 8, 10, 408. Jawabannya D. Oke, 14. Nah, ini penjumlahan pengurangan desimal. Nah, kalau penjumlahan dan pengurangan setara ya, maka kalau dalam satu operasi ini kerjakan dari yang sebelah kiri dulu. Berarti 2,5 ditambah 3,4. Hati-hati. Penjumlahan desimal komanya harus sejajar di atas dan bawahnya. Berarti 3-nya di sini, 4-nya di sini. Nah, ditambahkan ini 9, komanya turun, ini 5, 5,9. Nah, oke, masih dikurangi dengan 1,28, 5,9 dikurangi 1,28. Hati-hati, komanya harus sejajar. Komanya disejajarkan dulu, satunya berarti di sini, 2-nya di sini, 8-nya di sini. Dikurangi. Nah, 8A di atasnya nggak ada temennya, dikasih temen 0. Oke, nah 8 kurangi 0 kurangi 8 tidak bisa, pinjem sini 8, pinjem sini 1, ya 9-nya tinggal 8, ini jadi 10. 10 kurangi 8 2, 8 kurangi 2 6, komanya turun, 5 kurangi 1 4. 4,62 ya, jawabannya A. Nah, nomor 15. Nah, ini adalah penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan. Oke. Lebih amannya diubah ke pecahan biasa dulu semuanya. Oke, 4. Caranya 4 kali 1, 4, tambah 1, 5. Berarti 5/4 ditambah 8 kali 2, 16, tambah 5, 21/8 dikurangi 6 kali 1, 6, tambah 4, 10/6. Nah, ada angka 4, 6, ada 4, 8, 6. Disamakan penyebutnya. Nah, atau KPK dari 4, 8, dan 6. KPK-nya. Oke ya. Nah, KPK-nya berapa nih? 4, 8, 6. KPK-nya adalah 24. Nah, 4 jadi 24 itu 6 dikali 4 atau 4 kali 6. Maka yang atas juga dikalikan dengan 6. 6 ini jadi 30 ditambah. Nah, oke. Jadikan 24. 8 jadi 24. 8 dikali 3 ya. Yang atas juga dikali dengan 3. 21 kali 3 itu adalah 63. Oke. Terus dikurangi. Nah. Oke. 6 jadi 24 itu 6 dikali 4. Oke, yang atas juga dikali 4. Jadi ini 40. Oke. 30 tambah 63, 93. 93 dikurangi 40. 35. Berarti 53/24. Nah, dijadikan pecahan biasa. 53. Caranya gimana menjadikan pecahan biasa? 53 yang atas dibagi dengan yang bawah. 53 bagi 24. 2, ini 48 dikurangi pinjam 1, 13 dikurangi 8, 5. Nah, ini. Nah, berarti hasilnya 2. Ini sisanya 5 ya. Berarti 5-nya taruh atas. Pernya sama dengan yang pecahan di depan 24. 2, 5/24. Jawabannya C. Itu
Lanjut ke nomor 16. Ini. Ibu pergi ke pasar membeli 8,5 kg beras. Beras tersebut diberikan 3/4 kepada rumah yatim dekat rumahnya. Sisa beras ibu adalah, nah berarti 8 1/2 dikurangi 4 3/4. Ini disamakan penyebutnya. Nah, ini sama kayak tadi, diubah ke pecahan pecahan biasa dulu. Ini 2 kali 8 16 tambah 1 17 per 2. 4 kali 4 16 tambah 3 19. Ini per 4. KPK dari 2 dan 4. KPK dari 2 dan 4 itu yang 4 itu sendiri ya. 4. Berarti ini dikali 2. Ini yang atas juga dikali 2. 17 kali 2 itu 34. Nah, ini sudah 4. Ya udah, nggak usah dirubah. Ya. 34 dikurangi 19. 34 dikurangi 19. Ini 2, 1, 14, kurangi 9, 5, 15 ya. 15/4. Jadikan pecahan biasa. 15 dibagi 4 itu adalah 3 ya. 3, sisanya 3/4. 3/4 ini jawabannya ya. 3/4. Oke. 17, 1/5 dari 30. Nah, berarti artinya 1/5 dari 30 adalah 1/5 dikali 30. Nah, kalau kayak gini gimana? Berarti yang sebelah kanan ini dibagi dengan 5 dulu. 30 bagi 5. Nah, ini sama-sama dibagi 5. Ya. 5 bagi 5, 1. 30 dibagi 5, 6. Dikalikan dengan atasnya. 6 kali 1. Jawabannya 6. Oke. Lanjut. Nomor 18. Ale dan Ziad membeli buah di toko. Buah Ale membeli salak 1/2/3. Sedangkan Ziad membeli 3 1/2. Berapa selisih berat salak Ale dan Ziad? Selisih berarti dikurangi 3 1/2. Kalau dikurangi itu berarti yang banyak dikurangi yang kecil. Berarti 3 1/2 dikurangi 1/2/3. Ya. Oke. Jadikan pecahan biasa dulu. 3 kali 2 6 tambah 1 7. 7/2 dikurangi 3 kali 1 3 tambah 2 5. 5/3. Disamakan penyebutnya. Nah, ada 2 dan 3, berarti jadi 6. 6 kali 2 untuk jadi 6 dikali dengan 3. Yang atas juga dikali dengan 3. Berarti ini 21 dikurangi ini biar jadi 6, ini dikali 2. Oke, maka yang atas juga dikali 2, 10. Jadi 21 dikurangi 10, 11/6. Jadikan pecahan biasa dulu. Berarti 1 5/6. Jawabannya ini 1 5/6. Nah, hasil kalinya berarti dikalikan ya. 3 1/2 dikalikan dengan 1/2/3 dikalikan. Jadikan pecahan biasa dulu. 7/2 dikali 5/3. Nah, kalau perkalian seperti ini, tinggal atas kali atas, bawah kali bawah. 7 kali 5 itu 35/6. Oke. Ya, 35/6. Terus, jadikan pecahan biasa dulu. Berarti ini 35 bagi 6 itu yang mendekati 5 ya, yang mendekati 5. 6-nya sama yang bawah. Nah, sisanya berapa? Sisanya 5. Berarti 5/6. Ini jawabannya. Oke, lanjut. Nomor 19. Oke.
Nah, ini. Oke. Hasil panen mangga Pak Fahri sebanyak 16 keranjang. Setiap keranjang isinya 125. Berarti kalau ada 16 keranjang, untuk mencari banyaknya mangga, 16 dikali dengan 125. Nah, buat kalimat matematikanya dulu. Distorkan kepada 4 pedagang secara merata. Nah, setelah dikalikan, nanti dibagi 4. Oke, yuk. Dikalikan dulu. 125 dikali 16. Oke, ini 30. 6 kali 5, 30. 6 kali 2, 12. Tambah 3, 15. Tulis 5, nyimpen 1. 6 kali 1, 6. Tambah 1, 7. Oke, 750. 1 kali 5, 5. 1 kali 2, 2. 1 kali 1, 1. Oke. 0, 10, nyimpen 1, 10, nyimpen 1, nah, 2000 ya berarti. 2000 dibagi 4. Nah, 2 bagi 4, nggak bisa, pinjam belakangnya 20. 20 bagi 4 berapa? 5. Tambahkan 0 di belakangnya. Ini kan sisa 02 ya tadi, maka ditambahkan di belakangnya. Jadi ini 500 mangga. Setiap pedagang. Oke, lanjut. Nomor 20. Nah, 20. Pernyataan yang benar. Garis MN disebut garis busur. MN. MN ini garis busur. Salah ya ini. MN adalah garis diameter. Ya. Jari-jarinya adalah garis PR. PR. PR bukan jari-jari. PR ini adalah tali busur. Ya. Yang membedakan diameter dan tali busur adalah diameter melewati titik pusat, tali busur tidak melewati titik pusat. Ya, oke. Daerah PR adalah tembereng PR, berarti daerahnya ini. Nah, ini. Daerahnya ini disebut tembereng. Nah, ini betul. Garis OR disebut busur. Salah. Garis OR ini adalah jari-jari. Oke, berarti jawabannya C. Oke, nomor 21. Pernyataan di atas yang merupakan ciri-ciri lingkaran. Memiliki sisi yang melengkung. Betul. Memiliki garis diagonal yang menghubungkan sudut yang berhadapan. Salah ya. Lingkaran tidak mempunyai garis diagonal. Setiap titik pada lengkungnya mempunyai jarak terhadap pusatnya. Betul. Ini jari-jari. Ya, betul. Perbandingan antara keliling dan diameter menghasilkan konstanta tetap. Betul. Ini adalah pi, ya. Oke. Perbandingan berarti keliling dibagi diameter itu menghasilkan nilai pi. Ya. Terdapat beberapa titik pusat lingkaran. Salah, titik pusat lingkaran hanya ada satu. Berarti 1, 3, 4. Jawabannya A. Lanjut ke nomor 22. Nah, ini daerah pada bagian jari dasar merupakan ini adalah juring lingkaran. Ya, juring lingkaran adalah daerah yang dibatasi oleh 2 jari-jari, yaitu kalau di sini jari-jari OC dan jari-jari OB. Oke, 23. Tali busur ditunjukkan oleh garis. Nah, tali busur garis yang tidak melewati titik pusat berarti A ke C ini. Ya, A, C. Garis AB dinamakan AB. AB adalah diameter. Ya, karena dia melewati titik pusat. Garis yang menunjukkan busur. Nah, busur itu adalah garis lengkung pada lingkaran. Ini bisa banyak ya, bisa CB, bisa dibolak-balik enggak apa-apa. CB atau BC sama aja, atau AC. AC. Garis lengkung AC. Lanjut. Nah, sekarang kita masuk ke
keliling dan luas lingkaran. Nah, nomor 26. Keliling bangunan di samping. Hati-hati, rumus keliling. Keliling lingkaran adalah pi kali d. Bedakan dengan luas. Kalau luas itu adalah pi kali r kali r. Oke. Pi kali d. Yang ditanyakan keliling. Pi-nya nilai pi bisa 2 ya. Bisa 3,114 atau 22/7. Ini bukan nilai, ini nilai pendekatan pi ya. 3,14 atau 22/7. Nah, kelilingnya pi kali d. Pakai yang mana? Karena d-nya ini 50, bukan kelipatan 7, maka pakainya 3,14 dikali dengan diameternya. Diameternya 50. Nah, 3,14 kali 50. Nah, bagaimana cara mengalihkan ada komanya kayak gini? Komanya disimpan dulu. 314 dikali 50. Ini 0, 0, 0. 5 kali 4, 20. 5 kali 1, 5. Tambah 2, 7. 5 kali 3, 15. Ditambahkan 0, 0, 7, 5, 1. Oke, nah komanya dikembalikan. Tadi komanya di sini ya. Komanya di sini. Di belakang koma ada 2 angka. 1, 2. Berarti untuk mengembalikan sama. Di belakang koma harus 2 angka. Dihitung dari belakang. 1, 2. Komanya di sini. Berarti jawabnya 157. Nah, oke, lanjut. Nomor 27. Luas pi kali R kali R. Nah, di sini R-nya 3,5. 3,5 itu lipatan 7 ya. Makanya pakainya 22/7 kali 3,5 kali 3,5. Nah, 3,5 ini boleh kamu ubah kan 35/10 untuk menghilangkan komanya, maka diubah menjadi pecahan. Ini 7 dengan 35 bisa kita coret. Ini jadi 7 bagi 7, 1. 35 bagi 7, 5. Oke. Nah, berarti 22 kali 5 kali 35. 22 kali 5 itu ini 5 kali 2, 10, minus 1. 5 kali 2 itu 10, tambah 1, 11. 110 dikali 35. Nah, 11 kali 35. Jawabannya 385 tambah 0. Nah, 38, 50. Oke, terus komanya di mana? Di sini ada, nah ini dibagi 100 nih ya, 10 kali 10/100. Nah, ini berarti 3850 bagi 100 itu adalah 3850, 2 angka di belakang koma, berarti di sini. Nah, 38,5. Mohon maaf ini tidak ada pilihan jawabannya ya. Silahkan dijawab sendiri. Jawabannya 38,5. Oke, lanjut. Garis KL adalah 28. Keliling. Nah, ditanyakan keliling lagi. Keliling, rumus keliling adalah pi kali d. Karena d-nya 28, pakainya 22/7 dikali 28. Nah, ini dikali. Ini 4 ya. 4, 22 kali 4, 8 jawabannya D. Nah, 29. Ibu membuat taplak meja berbentuk lingkaran berdiameter 1,4. Nah, disuruh menghitung keliling ya, keliling. 29 menghitung keliling. Keliling tadi rumusnya pi kali D. Berarti
Pi-nya kita pakai 22/7 kali 1,4. Nah, ini ada komanya, atau langsung saja tidak apa-apa. Misalkan 1,4 dan 7 sama-sama dicoret. 7 bagi 7 1, 1,4 bagi 7 itu adalah 0,2. 0,2 kali 22 itu adalah 4,4. Jawabannya 4,4 meter. 4,4. Oke, 30. Pagar taman kota lingkaran dengan panjang jari-jari 42. Keliling lagi, berarti K sama dengan 22/7 kali D. Kalau jari-jarinya 42, berarti berarti diameternya 84. Oke. 84 dibagi 7, 12 ya. 12, ini 7 bagi 7, 1. 12, 22 kali 12. Nah, dikali ini 4, ini 2 ditambahkan 4, 6, 2, 6, 4. Jawabannya adalah 264. Ini tadi 2-nya hilang. 264. Ya, oke lanjut. Hitunglah luas daerah. Nah, ini sama aja. Kemarin sudah saya jelaskan di kelas bahwa ini sama aja persegi ditutup oleh satu lingkaran. Kenapa? Karena ini seperempat lingkaran, ini seperempat lingkaran, ini seperempat lingkaran, ini seperempat lingkaran. Kalau dijadikan satu jadi satu lingkaran, ya. Sehingga sama aja nanti untuk menghitung yang di akhir itu adalah luas persegi dikurangi luas lingkaran, ya. Oke, luas persegi. Luas persegi sisi kali sisi, 28 kali 28. Oke, dikalikan. 28 kali 28. 8 kali 8, 64. 8 kali 2, 16. Maaf, kok hilang. 8 kali 2, 16. Tambah 6, 22. 2 kali 8, 16. Ini kan 1. 2 kali 2, 4. Tambah 1, 5. Ditambahkan 4, 8, 7. 784 cm persegi. Ingat ya, kalau luas ditambahi persegi. Sekarang luas lingkaran. 28 ini berarti nanti kalau dalam lingkaran dia jadi diameter. Ya. Luas lingkaran pi kali R kali R. Kita butuhnya R. Kalau diameternya 28 berarti R-nya 14. Berarti pakainya 22/7 kali 14 kali 14. Ini coret aja. Ini 1, ini 2. Berarti 2 kali 2, 44. 44 kali 14. 4 kali 4, 16. 4 kali 4, 17. Ini 4, ini 4. Ditambahkan 6, 11, 6, 6, 1, 6. Nah, berarti luas satu lingkarannya 616. Berarti luas yang diaksir adalah 784 dikurangi 616 dikurangi. 4-nya bisa dikurangi 6, maka pinjam 1. 14 dikurangi 6, 8. Ini 7 dikurangi 1, 6. Ini 168. Sorry, ini kok hilang-hilang. Jadi luas yang diaksir adalah 168. Oke, sekarang yang ini terakhir. Hitunglah keliling. Jadi ini adalah setengah lingkaran. Nah, kalau kita hubungkan, ini jadi setengah lingkaran. Setengah lingkaran yang ditutup setengah lingkaran besar. Ini setengah lingkaran yang besar ini. Ini setengah lingkaran yang besar. Ditutup oleh setengah lingkaran yang kecil.
setengah lingkaran yang kecil. Nah, maka nanti untuk menghitung, nah yang pertama untuk menghitung kelilingnya, hati-hati. Menghitung keliling itu sama aja kamu mencari panjang garis ini. Nah, kita ganti warna dulu. Coba kita hapus dulu aja ini. Hapus dulu ya. Ya, kamu paham. Oke, ganti biru aja. Nah, ini. Yang namanya keliling itu adalah panjang. Nah, ini. Panjang garis ini, kemudian ke sini, kemudian ke sini. Ini yang namanya keliling. Sehingga untuk menghitung ini bisa kita hitung sebagai keliling 1, ini keliling 2, ini keliling 3. Keliling 1 itu adalah setengah lingkaran yang besar ini. Berarti setengah kali pi kali d. Setengah kali pi-nya pakai 22/7. Nah, D-nya untuk setengah lingkaran yang besar ini, 42 ini adalah jari-jari. Maka D-nya adalah 84. Ya. Oke, 84. 42 tambah 42. 4. Nah, ini kita coret. Ini jadi 12. Ini kita coret. Ini 1, ini 11. 11 kali 12 berarti 132. Untuk keliling yang pertama. Sekarang keliling yang kedua. Keliling yang kedua, ini yang kecil nih, panjang ini. Nah, ini keliling yang kedua. Sama pi kali d setengah. Nah, pi-nya pakai 22/7. Nah, ini yang kalian pasti bingung adalah d-nya. D-nya berapa ini? D-nya adalah 42. 42 itu adalah diameter untuk lingkaran yang kecil ini. Setengah lingkaran yang kecil ini. Berarti ini 42. Ini kita coret. Ini jadi 6 ya. Ini juga sama kita coret jadi 11. Berarti 66. Nah, sudah ketemu panjangnya 66. Sekarang ini keliling 3. Keliling 3 ini adalah jari-jarinya ini 42. Berarti nggak usah kita hitung, langsung keliling totalnya saja. Keliling totalnya berarti 132 ditambah 66 ditambah 42 ditambahkan. 2 kali 6 8 tambah 2 10. Ya, 10 minus 1. Ini 14 minus 1. Ini 240 cm kalau keliling. Ya, itu kelilingnya. Nah, yang B disuruh mencari luasnya. Di luasnya. Nah, kalau ini luas itu nih daerah yang berwarna apa namanya ini hitam ini adalah luasnya. Berarti ini sama aja setengah lingkaran ditutup oleh luas setengah lingkaran yang kecil. Nah, berarti ini setengah lingkaran yang besar dulu, luas setengah lingkaran yang besar di setengah kali pi kali r ya, berarti 22/7 kali r-nya 42 kali 42. Oke. Ini kita coret, ini 6, ini kita coret, 11. 11 kali 6, 66, 66 kali 12. Ini 12, simpan 1, 2 kali 6, 12, tambah 1, 13. Ini 1 kali 6, 6, 1 kali 6, 6. 2, 9, 792, 792. 792 ini adalah luas lingkaran setengah lingkaran utuh. Karena ini ditutup oleh setengah lingkaran, maka dikurangi ya luas lingkaran yang kecil. Di setengah kali 22/7 kali R. Nah, 42 di lingkaran yang kecil itu jadi diameter. Berarti R-nya berapa? R-nya 21 kali 21. Ini 7-nya hilang. Ini kalinya ya. Ini kita coret, ini 3, ini kita coret, ini 11. 11 kali 3 kali 21 berarti 33 dikali 21.
Ini 3, 3, ini 6, 6. Kita tambahkan 3, 9. 6, 9, 3. Berarti 792 dikurangi 6, 9, 3. Hasilnya kok ya dikurangi. Ini 8, 12 dikurangi 3, 9. Ini pinjam nggak bisa. 18 kurangi 9, 9. Jadi hasilnya 99. Oke, mungkin itu untuk tambahan kali ini. Nanti Ustadz tidak nge-share kunci ya, kuncinya sudah kita bahas di sini. Silahkan nanti diamati. Terima kasih untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.